Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke materi baru. Setelah kemarin membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan beberapa metode-metode dalam berijtihad yang kita bahas kemarin. Tapi yang jelas pemahaman utamanya adalah sumber yang utama adalah Al-Quran dan hadis, ya. Maka pemahaman Al-Quran hadis ini diterjemahkan atau diimplementasikan oleh para mufasir, ya. Baik itu mufasir di bidang Al-Quran, jika Al-Quran, atau mufasir penjelasan bagi hadis atau tafsir hadisnya, ya. Nah, penjelasan ini maka kita memerlukan beberapa ulama atau ulama yang mampu berijtihad di bidang hukum yang dikuasai. Misalnya, generasi terbaik sahabat adalah generasi Nabi adalah sahabat, kemudian masuk ke tabi'in, kemudian para tabi'in. Nah, untuk sementara ini sampai sekarang di Indonesia lebih cenderung menggunakan mazhab Syafi'i, meskipun juga ada menggunakan mazhab dari Maliki atau Hambali dan juga beberapa referensi lainnya, gitu ya. Nah, terlepas dari materi itu, tapi intinya adalah bahwa konteks dalam sumber hukum Islam itu jelas, gitu ya. Sumber hukum Islam itu jelas dan bisa dipedomani oleh semua pihak, gitu ya. Adapun jika tidak paham dengan materi yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, maka bertanya kepada yang lebih memahaminya, atau pada saat ini mungkin adalah ulama sebagai referensi dalam penjelasan materi yang mungkin kita anggap agak sulit untuk dipelajari, gitu ya. Maka bertanya juga bagian pada ilmu, ya, bertanya dan ke sini, kemana, bagaimana macam-macam, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita dapat mendapatkan referensi yang baik tentang pendidikan atau hukum yang akan kita tempuh juga, ya. Baik, di sini ada materi yang akan kita pelajari selama 3 hari pertemuan, ya. Ini hari ini pengantar dulu, kemudian minggu depan akan kita bagi masing-masing individu akan berkelompok, ya, atau bertim, ya, bertim dengan kawan-kawan yang lainnya untuk menyusun kelompok-kelompok ini, ya. Saya belum mendapatkan nama-namanya, tapi yang jelas kawan-kawan bisa mengatur sendiri, ya, sampai di bab 8 nanti, ya. Bab 8, kemudian ada bab 9 juga. Nanti kita akan resume lagi. Lagi-lagi jangan dikopas, ya, atau sifatnya di copy paste tidak, tapi hanya sekedar dibaca, dipahami, dan dituliskan resumennya apa, gitu ya. Total di sini ada berapa orang kemarin? Bentar ya, saya cek dulu di sini. Untuk memudahkan mungkin pakai tim saja sekarang, ya. Kalau kemarin kan individu, ya. 35 orang sampai bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, ya. Berarti ada 8 bab, ya, yang akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang, ya. Kalau kemarin nanti akan dicek plagiasinya oleh kawan-kawan, ya. Kemarin saya minta ke Nia, cuman karena Nia ada berhalangan hari ini, jadi ke Lisa, ya, yang akan menyusunkan nantinya, ya. Ada 35 orang, maka dibagi 8, ya, 8 orang, sekitar 3, 8 kali 4, 8 kali 5, 8 kali 4 kali, ya. Ya, ada 4 orang per satu timnya. Kita coba lihat. Untuk pendahuluan ini cuma 13 halaman saja, ya. Bab 1 13 halaman itu cukup 2 orang saja. 2 orang. Kemudian bab 2 dari 17 sampai 39 cukup banyak, 4 orang. Bab 3 41 sampai kepada 757 sedikit saja, cukup mungkin 3 orang. Bab 4 ini 63 sampai 9 banyak, ya, 4 orang. Kemudian bab 5 95 sampai 109 dikit saja, cukup 2 orang. Bab 6
ada 111 ya, sampai 132 cukup banyak, tapi tidak terlalu banyak, 3 orang saja. Kemudian bab 7 ini tidak 35, cuma 2 orang saja. Kemudian bab 8 ini 165 sampai 176, lumayan 4 orang. Total 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 26. Ya. Nah, maka kita tambahkan saja lagi yang banyak nih. 26 berarti bab 2 tambah jadi 5 orang. 27, bab 4 jadi tambah 5 orang. 28, bab 8 5 orang juga. 30. Kemudian bab 4 orang. Kemudian bab 3 4 orang. Ya, coba kita lihat 5, 10, 15, 20, 25, 32 ya. Oke, sisanya tambahkan yang bab 5 3 orang. Terus sedikit ya, bab 5 cuma dosa, tetap 2 orang. Bab 7 135 cukup 2 orang ya. Jadi ini saya kirim nanti di WA ya, totalnya nanti Anda atur. Satu timnya ada berapa orang terserah pian, tapi sudah diaturkan supaya mudah saja ya. Tetap 2, tetap 4, tetap 5. Jadi totalnya 5, 10, 15. Nah ini ya. Nanti kawan-kawan bisa dibagi, saya fotokan dulu. Disusun nanti. Baik. Untuk pengantar kita lihat di bagian pengantar. Jadi kalau kita sedikit mengenal mata kuliah ini lebih cenderung kepada sistem bisnis ya, atau sistem bagaimana fikih bisnis ya. Nanti kalau kawan-kawan yang manajemen atau sejenisnya itu ingin melakukan transaksi bisnis, maka dianjurkanlah mengikuti pola seperti ini ya, atau belajar dengan jelas gitu ya dari konteks fikih muamalah ya. Nah, pengertiannya pertama, hukum perdata Islam itu terdiri dari 2 kata, pertama fikih dan muamalah ya. Fikih secara umum artinya adalah pemahaman, pengertian, dan secara definisi terminologi lebih cenderung kepada pengetahuan yang harus diketahui oleh manusia untuk mengenal bagaimana dalil Islam atau dalil hukum Islam itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kubacakan ini adalah resumen dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Nah, jadi referensi itu namanya diringkas ya. Resum itu diringkas, bukan dikesimpulkan. Resumennya apa gitu ya. Nah, sementara definisi fikih sendiri seperti yang kita pelajari sebelumnya itu bahwa dia masuk ke semua aspek ya, baik dalam bentuk syariat Islam atau akidah atau akhlak, ibadah ataupun yang lainnya, dan termasuk di sini adalah bab muamalah ya. Nanti ada sesi lainnya yang kita akan bahas nanti di bagian akidah nanti ya, akidah akhlak nanti juga ada di pertemuan ke-6 kalau tidak salah ya. Sekarang 3 pertemuan dulu kita fokus di fikih muamalah ya. Nah, kemudian dalilnya dalam Al-Quran surat Taubah ayat 122 untuk bagaimana kita menjalankan kehidupan kita menjadi lebih baik sesuai dengan pemahaman yang kita pelajari Al-Quran dan hadis. Tujuannya apa? Supaya mereka itu menjadikan bagian peringatan kepada yang lain untuk jangan berbuat salah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa ambil dari 2 referensi tadi, ternyata fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat ya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Mengetahui hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah ya. Nah, jadi kalau sudah sifatnya amaliyah itu ya diamalkan, artinya dipraktekkan gitu ya. Nah, menghindari supaya jangan plagiasi itu cukup dibaca, setelah dibaca 1 orang yang
memahami dan mengutip di dalam voice note kayak kemarin ya. Dibacakan saja, dibaca saja. Nanti kalau sudah selesai pemahamannya dibacakan baru dikopas ke Word Anda ya. Nah, jadi tim itu bekerja sama sekarang. Ya, kalau semalam kan masing-masing dan nanti akan dikembalikan cek plagiasinya, bisa Anda rapikan kembali teks yang dianggap plagiasi sampai ujian akhir nanti. Ya, jadi itu masih dipakai. Dan caranya gini juga, Anda kalau memang agak sedikit ribet memindah huruf teksnya, tambah aja dengan pandangan Anda gitu. Pandangan Anda dengan materi yang Anda baca itu apa sih pemahaman tambahannya, tambahkan aja supaya lebih banyak teks yang ditulis gitu ya. Nah, jadi Anda belajar juga dari buku itu dan beberapa referensi lain Anda baca-baca sehingga Anda menguasai di bidang materi subtema itu nanti. Itu akan kita bahas lagi di pertemuan ke 8 atau 7 sampai 14 nanti sisanya ya. Nah, yang kedua adalah bahwa cara menghindarinya itu dengan cara kita makna ulang ya. Misalnya dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa fikih ada sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Kalau kita lihat bagaimana? Memiliki dua pengertian, yaitu bahwa ilmu pengetahuan fikih merupakan bagian daripada hukum syariat Islam yang menjadi ilmu pengetahuan dasar bagi manusia di dunia. Nah, itu namanya pemahaman ya, bukan mengcopy dari teks yang ada. Contohnya sangat jelas, misalnya kaul qadim pendapat terdahulu dan kaul jadid ya. Yang kedua, fikih dilihat dari sebuah objek kajian pengetahuan, yakni hukum fikih itu sendiri. Pengertian ini memandang bahwa fikih adalah satu rangkaian atau himpunan hukum syariat yang memiliki dasar yang terperinci, yang dipahami dengan apa? Kumpulan. Nah, jadi kalau saya tuliskan dalam definisi saya tulis, apa yang dimaksud dengan fikih itu? Fikih adalah kumpulan dalil-dalil syariat dalam Islam gitu. Ya udah, gitu aja. Yang sifatnya sebagai amaliyah atau diamalkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, objeknya ada dua. Pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah. Ini objek fikih dalam hukum ibadah. Pertama, taharah, salat, puasa, haji, zakat, nazar, dan sumpah. Ini definisi dari ibadah ya. Jadi kalau sudah hubungannya dengan ibadah itu terlepas dari taharah, bersuci, salat, puasa, haji, zakat, nazar, dan sumpah. Tadi hari ini sebenarnya konsen kita masuk ya. Cuman tadi jam 10 saya baru ke sana, khawatir sampai sana itu jam 11 nanti ya. Jadi tidak mencukupi waktunya nanti. Meskipun masih ada waktu sekitar 1 jam, ya 40 menit ya, 3 menit dari jam 11 gitu. Tapi tidak apa-apa, karena kita sifatnya adalah hybrid, adalah bagian 60%-nya offline, 40%-nya online gitu ya. Nanti kawan-kawan untuk hari ini bisa berdiskusi dengan kawan timnya ya. Mungkin Lisa yang bisa bantu untuk menyusunkan tim-timnya agar tidak bentrok dengan kawan-kawan yang lainnya gitu ya. Kalau yang lain semoga bisa diskusi dengan baik ya. Dan diharapkan kalau bisa sih tidak campur antara laki-laki dan perempuannya misalnya. Kalau lakian Buhan Rahman, Buhan si Reza, itu tim sendiri gitu ya. Itu sudah habis, bolehlah gabung dengan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Muamalah artinya lawan kata dari kepentingan. Artinya lapas muamalah ini mereka mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Maka kalau saya tulis dengan bahasa sendiri, lapas muamalah adalah suatu hubungan antara individu dengan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan sifat-sifat sosial kemasyarakatan, dan jika ditinjau dengan hukum syariat menjadi hukum muamalah. Nah, itu kan nama definisi saya sini, maka tidak mungkin plagiat itu, ya, tidak mungkin diplagiat. Maka nanti akan saya cek yang ditulis itu jika mirip persis seperti ini, ya, di kopas misalnya nih ya. Nah, ini saya kopas nih, bisa. Tapi dampaknya nanti ketika Anda kopas, maka Anda akan terbaca di resumen Anda, gitu ya. Jadi usahakan dibaca pelan-pelan, dipahami pelan-pelan, karena 1 minggu cukup lah untuk satu tim ini, banyak orangnya kok. Ya, berbagi aja, berbagi kam 2 halaman, kam 2 halaman, kam 2 halaman, cukup aja selesai. Atau 3 halaman seorang gitu ya. Nanti baru gabungkan. Ya. Nah, kemudian apa saja transaksi dalam bisnis Islam itu gitu ya. Pertama, yang namanya muamalah itu ada 5 kategori. Pertama, berhubungan dengan benda. Yang kedua, tentang kepercayaan amanah.
Ketiga, tentang sistem perkawinan atau pernikahan. Yang keempat, sengketa di peradilan atau gugatan. Dan yang kelima adalah tentang warisan. Ya, ini cara-cara menyusun supaya jangan plagiasi gitu ya. Ditambahkan kalimat-kalimat dikit gitu ya. Kemudian dalam membangun ini bagaimana? Kalau ini kan nama orang nih, udah masukkan saja boleh. Kalau tidak jawab juga. Ya. Langsung aja. Kalau Anda pahami langsung. Maka yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan dan hubungan manusia sesama manusia dengan tujuan kebendaan serta hal-hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Nah udah, itu ringkasan dari teks ini gitu ya. Nah, ringkasannya gitu. Ya, tidak mungkin plagiasi. Maka secara kesimpulan dapat dilihat bahwa pertama adalah hubungan ini, belum Anda baca. Setelah itu Anda ringkaskan aja. Jadi fikih muamalah ada perhatikan adalah bahwa aturan tentang hukum kebendaan, kemasyarakatan, sosial, atau waris yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia sebagai bagian dalam hukum syariat Islam dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu digabung-gabung. Ya, jadi insya Allah tidak akan terasa sulit jika memahaminya seperti itu. Ya. Agak sedikit ribet Pak memahaminya, bukan ribet tapi Anda tidak mau membaca. Baca aja, baca gitu ya. Habis dibaca, insya Allah paham saja gitu. Ini agak sedikit ribet Pak, nggak usah, bisa dimasukkan, dihilangkan aja. Maksudnya nggak usah diikutin gitu ya. Nah, maka yang pertama sudah definisi tentang fikih muamalah. Yang kedua adalah bagaimana bisnis Islam itu. Nah, pertama Al-Quran juga sama ya. Ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijtihad. Ya. Al-Quran itu bagian referensi yang kita bahas kemarin, sudah kita masukkan di sini. Kemudian ada lagi yang namanya hadis, juga sudah kita bahas kemarin tentang sumber hukum Islam. Dan yang ketiga ada ijma, juga kita sudah bahas tentang Al-Quran, tentang pemahaman nas yang disepakati oleh mujtahid, dan mayoritasnya tetap referensinya ada dalam Al-Quran ya, tapi ya mungkin tidak secara eksplisit, secara jelas dijelaskan namanya, tapi didasarkan dari Al-Quran hadis juga. Yang jelas tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran hadisnya ya. Yang kedua, prinsip hukum fikih muamalah. Prinsipnya jelas bahwa tujuannya adalah untuk memberikan suatu warna dalam kehidupan agar sesuai dengan syariat Islam ya. Yang penting sesuai dengan syariat Islam tujuannya ya. Kemudian masuk di bagian kaidah dasarnya. Nah, ini kaidah dasarnya bahwa ini penting, nanti kan kita bahas. Kenapa jadi ada fikih muamalah itu? Pertama adalah hukum asal berbisnis itu boleh saja. Ya. Jadi siapa saja yang ingin berbisnis silahkan, tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk berbisnisnya. Ya. Kedua, tujuannya apa? Untuk kemaslahatan. Ya. Jadi tujuan berbisnis itu adalah untuk kemaslahatan antar masyarakat. Yang ketiga, meninggalkan intervensi yang dilarang. Artinya jika ada yang mungkin dianggap itu bertentangan dengan syariat Islam, maka harus dihindari ya, atau dihindarkan. Ya. Kemudian yang keempat, menghindari eksploitasi. Jangan sampai berlebihan dalam berbisnis juga. Jangan sampai juga merusak tujuan daripada esensi bisnis ya, atau esensi dalam berusaha gitu ya. Kemudian yang kelima, unsur prinsip utama adalah adanya toleransi tanpa unsur paksa. Jadi kalau bisnisnya terpaksa atau bisnisnya dipaksa membeli, tidak boleh gitu ya. Jadi kalau ada sistem-sistem yang seperti itu terjadi, maka itu dikategorikan sudah melanggar dengan syariat Islam gitu ya. Terpaksa Pak menukarinya karena sudah kebetulan karena nomor, nah itu kan berarti dia dianggap gitu ya. Dia dianggap kayak terjadi pemaksaan gitu ya, maka tidak boleh. Kemudian yang kelima, keenam, ada unsur-unsur kebaikan, tablik, sidik, khotona, amanah ya. Amanah dengan barang yang diberikan harus sesuai dengan jujur, tidak boleh khianat, menyampaikan secara benar gitu tujuan daripada bisnis tersebut gitu ya. Nah, sekarang ruang lingkupnya apa saja? Pertama, yang berhubungan dengan muamalah kebendaan. Ya. Nah, ini bisa Anda baca, kemudian Anda jelaskan. Pertama, jual beli. Dua, syirkah, kongsi bersama. Tiga, mudharabah. Empat, gadai. Lima, kafalah dan dhaman. Enam, utang piutang. Tujuh,
hiwalah pemindahan utang, 8 sewa menyewa, upah, ada menggugat, ada memberi modal, ada sayembara. Nanti juga ada kita bahas bagaimana sayembara dalam fikih Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pinjam-minjam, ada namanya titipan, adanya musyarakah bersama-sama. Nah, nanti kita bahas juga. Ada muzara, mukhabarah, saling membantu dalam bisnis usaha pertanian. Kemudian yang selanjutnya ada masalah riba. Sementara yang ini tidak kita bahas karena ini agak sedikit memberatkan. Terakhir adalah wakalah. Nah, juga dibahas dalam konteks ini. Ya, wakalah tentunya dititipkan barang untuk Anda simpankan atau kayak digadaikan sama ya. Kemudian yang kedua adalah muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara menukar benda. Jadi kita sebut saja kedua, al-muamalah al-adabiyah, yaitu sistem bisnis yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara transaksi barter atau menukar benda satu dengan benda yang lainnya. Nah, itu definisi hukum. Maka ini tidak mungkin plagiat kan dengan definisi tadi. Nah, itu caranya. Ya. Konteksnya adalah apakah dengan sukarela atau dengan terpaksa atau ada unsur di dusta dan sebagainya. Ini juga penting dalam pemahaman dari bisnis ya. Adalah unsur suka sama suka atau rela sama rela dalam melakukan transaksi usaha. Ya, nah, mungkin terjadi pemaksaan dalam bisnis ya. Kemudian unsur yang paling ditekankan dalam Al-Quran adalah bahwa harus sesuai dengan tujuan. Pertama, ada asas hukum kekeluargaan, ya, yang sifatnya adalah berhubungan dengan urusan keluarga. Yang kedua, hukum sipil atau hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk hubungan seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan yang lainnya. Yang ada dalam 70 ayat dalam Al-Quran. Ya. Juga ada yang namanya hukum pidana, al-ahkam al-jinaiyah, yaitu mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya dan seterusnya. Ya. Yang keempat adalah hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang acara, mempertahankan hak atau mengutus siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Ya. Ada sekitar 13 ayat, kemudian ketatanegaraan, berhubungan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hukum penguasa pemerintah dengan yang dikuasai atau rakyatnya atau hak-hak rakyat dan individu masyarakat. Ya. Nanti juga ahkam internasional itu juga sama ya. Bagaimana hubungan antara negara Islam dengan negara lainnya, hubungan Muslim dengan non Muslim juga sama ya. Kemudian ada tentang hukum ekonomi. Nah, bagaimana sistematika dalam fikih ini nanti bahas di bawah ini ya. Nah, silakan Anda boleh susun materi-materi yang seperti tadi caranya ya. Demikian. Cukup untuk pengantar dulu. Minggu depan kita akan praktekkan hasil dari yang pian-pian resum di masing-masing ini ya. Usahakan meresum itu bukan menyimpulkan. Misalnya ini banyak nih ya. Nah, ini yang di copy semuanya nih ya. Jadikan saja misalnya 2 kalimat saja. Kan banyak yang 1 sampai 10 baris. Jadikan aja jadi 5 baris cukup gitu ya. Nah, jadikan 5 baris gitu. Ini jadi 2 baris. Ini panjang nih, jadikan aja 1 kalimat gitu, 1 baris gitu, cukup. Ringkasnya apa gitu ya. Kemudian Mustafa ini menyebutkan apa. Jadi kalau mau masukkan gabungkan saja gitu ya. Tapi tambahkan dengan tambahan-tambahan Anda gitu ya. Yang ini juga sama. Apa maksud dari 1-2 ini gitu. Bikin sebuah kalimat yang meresum atau menyebutkan kalimat-kalimat yang memudahkan Anda gitu ya. Dalilnya Pak, kayak apa Pak? Dalilnya ya sebutkan saja bahwa misalnya nih, adapun perikatan kata akad berasal dari kata Arab, ini mempunyai antara arti maksudnya adalah 1, mengikat, 2, sambungan, 3, sebuah janji, itu aja. Nggak usah dituliskan ininya karena mungkin agak sedikit ribet ya. Tuliskan saja Al-Imran 76 silakan. Gitu. Tujuan akad apa? Nah, ini kan banyak nih, 1 sampai berapa sekian. Jadikan saja 2 kalimat atau 3 kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris cukup ya. 2 kalimat itu sampai titik gitu ya. Atau 1 paragraf kecil aja ya. Kemudian asasnya apa saja? Asasnya 1, ada unsur ibadah yaitu apa? Asas kebebasan itu apa? Itu aja. Muasawah itu apa? Gitu ringkasnya gitu ya. At-tawazun juga apa ya. Nah, sampai selesai pada akhirnya Anda juga akan menguasai materi yang akan kita sampaikan nanti di ruangan kelas ya. Demikian, salah hilap, mohon maaf masih kurangnya, nanti ketemu lagi. Dan waktu hari ini fokus, silahkan Anda langsung mengerjakan supaya jangan kelamaan nanti habis jam
Jam sore kan udah masuk kuliah lagi, jadi fokus saja hari ini di sini. Ya, selesaikan sampai Anda selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Demikian minggu depan kita bahas atau kita kumpulkan. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.